Antrean kendaraan terjadi di SPBU di Bandari Natal, Sumatera Utara. Warga harus mengantre berhari-hari demi mendapatkan BBM. Saat ini BBM sangatlah langka, bahkan sejumlah SPBU kehabisan stok BBM. Mirisnya, BBM eceran bisa ditemukan di sejumlah titik. Harganya pun melonjak mencapai Rp40.000 per liternya. Tak hanya di Sumatera Utara, di Aceh, antrian kendaraan juga terjadi di sejumlah SPBU. Warga berbondong-bondong datang ke SPBU karena takut stok BBM menipis. Padahal Pemkab Aceh Barat dan Pertamina telah menyampaikan bahwa stok BBM untuk kebutuhan masyarakat cukup. Pemerintah pun terus mengirimkan BBM ke lokasi-lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor melalui jalur darat. Namun pengiriman bantuan terkendala akses jalan yang sulit ditembus. BBM kita sekarang bagaimana caranya agar jalur darat bisa masuk, karena laut ini cuaca juga tidak bersahabat. Jadi ada yang kita pakai gen 20 liter, ada yang pakai drum 200 liter. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita harus estafet. Perintah Bapak Presiden adalah tidak boleh kita menyerah. Semua kekuatan nasional kita harus turunkan. Hingga kini percepatan distribusi BBM terus dikebut dengan berbagai cara, baik menggunakan jalur udara, darat, dan laut. Menteri ESDM juga mengimbau seluruh SPBU untuk memperpanjang layanan operasinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan aturan izin penggalangan dan penyaluran donasi untuk korban bencana alam. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin ucapkan bela sungkawa atas bencana di Indonesia. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Sumatera Barat, longsor susulan menerjang Kabupaten Agam dan akses penyaluran bantuan pun terhambat. Airnya naik, air naik. Sungai Aek Garuga mendadak naik sebatas jalan. Warga yang berada di posko pengungsian Desa Garuga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Air sungai meluap akibat hujan deras disertai angin kencang yang turun di lokasi ini. Saat itu, sebagian warga berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Warga pun menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Sementara itu di Agam, Sumatera Barat, tanah longsor kembali terjadi di Jorong Patapayan. Longsor yang disertai pohon tumbang ini nyaris menimpa rumah warga. Material longsor menutup badan jalan dan memutus akses utama Bukit Tinggi menuju Medan. Saat ini status tanggap darurat bencana di Sumatera Barat diperpanjang hingga 22 Desember. Yang satu tertimpa longsor sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat sudah sekitar 1 minggu lebih. Yang satu lagi longsor sehingga kampung Harasam itu terisolir. Pemerintah Kabupaten Agam mencatat per 9 Desember pagi 228 jiwa masih terisolasi. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama masa tanggap darurat masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan aturan izin penggalangan dan penyaluran donasi untuk korban bencana alam. Pemerintah tidak melarang penggalangan dana dan mengapresiasi masyarakat yang terjun langsung membantu korban. Mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengklarifikasi pernyataannya terkait izin pemerintah untuk warga perorangan maupun komunitas dalam memberikan bantuan bagi korban bencana alam. Mensos menegaskan pemerintah tidak melarang penggalangan dana oleh masyarakat, bahkan memberi apresiasi. Namun, ada undang-undang yang mengatur izin pengumpulan dan pemberian bantuan di atas 500 juta rupiah agar bisa diaudit sehingga lebih transparan, akuntabel, dan kepercayaan masyarakat akan meningkat. Lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan. Nggak ada halang, tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya juga sangat mudah, ya. Yang tadi di bawah 500 juta cukup audit intern, kalau di atas 500 juta dengan audit dari akuntan publik. Jelas ya? Di tengah bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejumlah artis dan influencer terjun langsung ke lokasi bencana. Mereka menggalang donasi secara swadaya hingga terkumpul dalam jumlah besar dan menyalurkannya ke para korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengecek langsung sekolah-sekolah di lokasi terdampak bencana. Dalam kunjungannya, Mendikdasmen pastikan perbaikan sekolah menjadi prioritas anggaran pada tahun 2026. Beginilah kondisi SD Sekoci di Dusun Sukaramai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Anak-anak harus belajar di tenda-tenda lantaran sekolah ini rusak cukup parah. Meski harus belajar dalam keterbatasan, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti datang ke SD ini. Kedatangannya untuk memberikan semangat kepada mereka. Tak hanya itu, Mendikdasmen juga menekankan bahwa sekolah ini akan mendapat prioritas khusus untuk perbaikan pada tahun anggaran 2026. Ini kan kami masih dalam proses pendataan ya, tapi kami sudah mengalokasikan untuk bantuan revitalisasi sekolah ini nanti kita anggarkan untuk tahun 2026. Yang anggaran sementara 2026 itu kan kita 14 triliun ya, tapi itu untuk semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan nanti tambahan dari Pak Presiden yang disampaikan pada saat Hari Guru nanti, sekolah-sekolah yang terdampak oleh bencana banjir dan tanah longsor ini dapat kita prioritaskan untuk tahun 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ada lebih dari 2.000 sekolah rusak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Lebih dari 200.000 siswa dan 19.000 guru terdampak langsung bencana. Bantuan pun terus dikirimkan pemerintah supaya proses belajar mengajar tetap berjalan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Anissa Rizkia, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menanggung biaya pengobatan siswa SD yang ditabrak mobil pengantar makanan di halaman sekolah. Informasinya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.